Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Kepala BKKBN, para kepala kantor wilayah Kementerian Agama dari 12 provinsi prioritas, pimpinan ormas-ormas Islam, para ketua kelompok kerja penyuluh agama dari 12 provinsi prioritas, para penyuluh agama, da'i dan da'iyah seluruh Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung maupun secara daring. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan halaqah nasional pelibatan penyuluh agama, da'i dan da'iyah untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Hadirin sekalian, sekitar 1 windu ke depan, negara kita akan menyambut puncak bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif diprediksi akan mencapai 2 kali lipat penduduk usia anak dan lanjut usia. Namun di tengah peluang tersebut, kita masih dibayangi tantangan. Hasil studi status gizi Indonesia 2021 mencatat kurang lebih 1 dari 4 balita Indonesia mengalami stunting. Stunting berpotensi mendatangkan impak berlipat karena mengganggu perkembangan otak anak hingga mengancam raihan produktivitasnya ketika dewasa kelak. Artinya, stunting bukan sekedar isu kesehatan, melainkan juga problem kemanusiaan, bahkan dapat menghambat perekonomian dan masa depan pembangunan negara. Pemerintah secara agresif telah mengambil langkah penanganan stunting untuk mencapai target stunting 14% pada 2024. Dibutuhkan kerja cepat, kerja cerdas, dan yang terpenting kerja kolaborasi, kerja bersama, kerja berjamaah, semua pihak termasuk partisipasi aktif dari penyuluh agama, da'i dan da'iyah. Hadirin yang berbahagia, dalam sebuah survei global terhadap 146 negara tahun 2021, Indonesia menempati peringkat ke-7 paling religius di dunia. Bagi mayoritas penduduk kita, agama memang menjadi kompas yang menentukan tujuan hidup hingga praktek dalam keseharian. Karakteristik masyarakat Indonesia ini menawarkan peluang yang harus kita tangkap, yaitu edukasi melalui pendekatan keagamaan, apalagi sekitar 87% penduduk Indonesia adalah umat Islam. Oleh karena itu, peran saudara-saudara sebagai tokoh agama, pimpinan organisasi masyarakat Islam, penyuluh agama, da'i dan da'iyah adalah sangat strategis. Saudara-saudara adalah
penyampai nilai-nilai dan pesan keagamaan di masyarakat, sekaligus menjadi sumber ilmu atau membaul ulum, pendidik juga, murabbi, penggerak juga, muharrik dan teladan, uswatun hasanah bagi umat. Beberapa waktu yang lalu saya membuka Kongres Mujahid Digital MUI, Majelis Ulama Indonesia. Saat itu saya sampaikan bahwa jihad bisa dilakukan melalui berbagai macam cara untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan dalam rangka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mengajak kebaikan, dakwah ilal khair, itu oleh ulama disebut isalul manfa'ah wa daf'il madar, menyampaikan sesuatu yang manfaat dan menghilangkan yang membawa kemudaratan. Stunting ini mudarat kalau kita tidak. Ini termasuk daf'il madar dan juga isalul manfa'ah. Artinya ini kebaikan. Tidak banyak dengan ini peran dai dan da'iyah dan penyuluh agama saya kira sangat vital, sebab mereka hadir langsung di tengah komunitas, khutbah, ceramah dan tausiah dapat menjadi media pendidikan yang efektif untuk meneruskan pesan-pesan kebaikan kepada umat, termasuk edukasi bahaya stunting dan cara mencegahnya. Upaya percepatan penurunan stunting ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh agama dalam Al-Quran yang ayatnya tadi sudah dibacakan, yaitu ayat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, yang lurus. Jadi yang lemah itu dalam arti yang sangat luas. Jadi lemah itu termasuk kesehatannya lemah, ya, pendidikannya lemah, ekonominya lemah. Dan stunting itu akan berdampak bukan hanya kesehatan, tapi juga kepada ekonomi, kepada pendidikannya nanti tidak baik. Itu stunting menjadi sumber malapetaka yang kalau kita tidak atasi. Hadirin yang terhormat, berikut adalah beberapa hal penting yang dapat saya sampaikan kepada para pendakwa untuk mendorong percepatan penurunan stunting. Pertama, ajakan hidup bersih dan sehat. Ini juga penting. Stunting itu juga harus sehat, harus bersih. Ya, karena ketidakbersihan itu menimbulkan stunting. Kebersihan rumah dan lingkungan termasuk di dalamnya membuang air sembarangan. WC-nya di mana-mana. Di sawah, di pinggir kali, ini supaya kita menghindarkan itu. Ada hadis Rasulullah mengatakan innallaha thayyibun yuhibbut thayyib, nadhifun yuhibbun nadhafah, karimun yuhibbul karam, jawadun yuhibbul jud,
Kemudian fanadhifu aniyatakum. Sungguhnya Allah suci, yang menyukai hal yang suci. Allah Maha Bersih, yang menyukai kebersihan. Allah menyukai kemuliaan dan Maha Indah, menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu itu. Jadi semua sekeliling kita tempat harus dibersihkan. Itu ternyata perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kotor itu tidak Islami sebenarnya, ya, tidak Islami. Karena itu harus diedukasi, dibiasakan dalam hidup yang bersih. Ya. An-nadzafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Ini yang harus dibudayakan. Yang kedua, ajakan makanan yang bergizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi yang berusia 2 tahun. Ini perlu asupan gizi yang baik, menjadi kunci pertumbuhan dan perkembangan agar anak terhindar dari stunting. Sebenarnya ini juga secara umum termasuk dalam perintah Allah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik. Yang baik itu yang bergizi, ya, yang sehat, yang artinya itu membawa manfaat, bukan hanya enak, bukan hanya lezat, tapi juga sehat. Nah, thayyib itu artinya tentu dan tidak membahayakan. Yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi ini kita makan makanan yang bergizi, yang baik, itu termasuk yang selain halalan tapi juga thayyiban. Dan ketiga, berikanlah anak pengasuhan yang baik. Ayah dan ibu harus mengasuh anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Pengasuhan di keluarga merupakan salah satu faktor pembentuk karakter dan kualitas manusia Indonesia ke depan. Ya, anak-anak itu tanggung jawab, amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu bersih. Ya, tidak jadi tergantung. Kita orang tuanya, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi. Lalu diteruskan aw yumallinganihi, atau jadi maling itu termasuk orang tuanya, dan seterusnya. Termasuk anak bisa stunting atau tidak stunting, itu juga peran orang tuanya. Jadi jangan dianggap itu takdir. Nah, karena itu kita orang kadang-kadang tawakal. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, at-tawakkul was-sabab la munafata bainahuma. Tawakal dan sebab itu tidak saling menegasikan. Karena beda tempatnya. At-tawakkal mahalluhu fil qalbi, tawakal itu di hati. As-sabab itu di dalam anggota kita. Ya. Di dalam kerja-kerja kita, itu sebab namanya. Nah, tapi tawakal, karena itu antara sebab dan tawakal itu tidak saling menegasikan, tidak saling menafikan, tidak saling menyediakan. Ada tawakal, tidak ada sebab. Nah, sebab dan tawakal dua-duanya bisa kita lakukan, tempatnya berbeda. Yang keempat, pentingnya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Makanan pendamping ASI selama 6 bulan, serta konsumsi tablet
tambah darah. Ini urusannya Pak beliau ini BKKBN ini. TTD bagi remaja putri, calon pengantin dan ibu hamil. Di dalam kitab itu ada disebut namanya al-lubah. Itu para ulama sudah lebih dari 100 tahun mengatakan pentingnya diberi al-lubah itu. Al-lubah al-labanul kharij awalul wiladah. Yaitu susu yang pertama keluar waktu beberapa hari waktu melahirkan. Nah, ternyata itu Pak itu namanya kolostrum. Kolostrum itu di dalam kitab sudah lebih dari 100 tahun itu dimunculkan dan itu harus dikonsumsi oleh anak. Kalau tidak, dalam kitab di Baijuri ada, di Yanatul Talibin ada, itu nanti akan lemah anaknya. Jadi baru sebenarnya kesehatan belum lama itu muncul kolostrum, tapi kitab sudah lebih dari 100 tahun. Itu sudah membicarakan soal ASI yang namanya kolostrum itu. Ya. Jadi jangan sampai tidak memperoleh kolostrum atau luba. Al-labanul kharij awalal wiladah, yang pertama itu penting. Untuk pemberian ASI misalnya, bahkan dalam Al-Quran disebut bukan hanya 6 bulan tapi 24 bulan. Ya. Kita ayatnya sudah tahu semua. Ya, wal walidatu yurda'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Jadi dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Nah, kalau sampai tidak, di dalam Al-Quran ada syaratnya. Kalau mau menghentikan itu disebut antaradin wa tasyawurin. Antaradin itu sama-sama suka, tapi tasyawurin, setelah saya baca di tafsir, harus bertasyawur musyawarah, berkonsultasi pada ahlinya. Jadi harus pada ahli kesehatan. Kalau menghentikan sebelum 2 tahun itu harus ada tasyawur dulu. Itu dalam Al-Quran ada tasyawur. Setelah saya teliti itu harus berkonsultasi dengan ahli kesehatan. Baik apa tidak, bahaya apa tidak. Oleh karena itu yang sebenarnya itu haulaini kamilaini itu 2 tahun. Nah, kalau menurut pandangan kesehatan itu kan 1000 hari pertama itu disebut golden age, ya. Usia emas itu menentukan 1000 hari pertama itu. Ya. Kalau dalam Al-Quran disebut wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Salatu antara hamil dengan dipisah susu itu 30 bulan. Kalau 30 bulan berarti 900 hari. Iya kan? Ini ada perbedaan. Ini di mana? Kalau nyusuinya sama 2 tahun. Ternyata perbedaan itu di kehamilan. Nah, ini dalam kitab bahasa kesehatan itu sempurna 9 bulan. Tapi dalam bahasa Al-Quran itu kehamilannya minimal 6 bulan. Jadi menggunakan, makanya sebutnya wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, mengandung sampai dia pisah itu 30 bulan. Itu kurang. Kalau menurut ini 1000 hari, ternyata setelah saya teliti itu menggunakan pendekatan hamil paling minim 6 bulan. Kalau 6 bulan dengan itu 2 tahun, jadi 900 hari
Tapi kalau menggunakan yang tertinggi 9 bulan, tapi nggak disebut tertingginya, itu bisa 1 tahun, katanya ada yang lebih, ada yang tahunan itu hamil itu, ya. Jadi Al-Quran menggunakan minimal kehamilan 6 bulan. Seluruhnya yang penting itu ya sampai dari hamluhu wa fisaluhu, yaitu dari mulai hamil dan sampai pisah. Itu artinya sama konsepnya dengan konsep kesehatan. Apakah 6 bulan, apakah 9 bulan, tapi dari mulai hamil sampai pisah. Itu saya kira itu golden age-nya itu masa yang disebut harus dijaga. Bahkan sekarang supaya jangan sampai masuk langsung, maka ada peranya, yaitu ya sebelum hamil itu sudah siap, bahkan sampai pranikah ya begitu kan, sebelum nikah sudah siap. Ini isti'adad namanya, isti'adad ya. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan waktu menafsiri khudhu hidrakum, beliau mengatakan wahadhil ayat tadullu ala wujubil hidri an jami'il madar al-madnunah. Ayat ini juga menunjukkan wajib kita mempersiapkan diri al-hidr dari segala kemungkinan bahaya yang akan terjadi, diduga akan terjadi. Sesuatu yang diprediksi akan terjadi itu harus kita disiapkan dulu. Nah untuk menghadapi stunting ini yang 1000 hari pertama menjadi penting, golden age-nya, tapi sebelumnya harus dipersiapkan dulu. Jadi itu namanya wujubul hidr, kita menyiapkan diri. Selanjutnya perkawinan juga harus dilakukan oleh pasangan yang berusia matang. Tadi disinggung oleh Pak Kepala BKKBN, ya, baik psikologis, spiritual maupun ekonomi, yaitu setidaknya pada usia 19 tahun menurut ketentuan undang-undang. Ini bukan soal boleh tidak boleh, tapi lil maslahah, untuk kemaslahatan. Kalau dari agama boleh saja sebelum 19 tahun itu boleh dinikahkan tuh. Tapi masalahnya maslahat apa tidak. Jadi pertimbangan yang digunakan untuk menunda sampai kepada situasi itu al-akhdhu bil aslah namanya, itu mengambil yang paling maslahat. Walaupun boleh, kalau tidak maslahat ya itu kita hindarkan. Boleh tapi enggak maslahat, ya lebih baik kita, karena kita supaya segala sesuatu itu yang terbaik. Al-aslah fal aslah tsumma al-aslah fal aslah. Jadi seringkali wah ini kan boleh dalam agama. Sebelum ini kan ada cerita-cerita boleh. Kita sekarang bukan cerita boleh, cerita maslahat yang mana. Kita harus mengambil al-akhdhu bil aslah, yang terbaik untuk kebaikan kita. Nah, kamu juga begitu, dalam hadis Nabi juga man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau sudah punya kemampuan, nikahlah. Nah, istita'ah itu mungkin harus diartikan dalam arti yang lebih luas, yang siap dalam menghadapi berbagai, bukan hanya fisik tapi juga psikis, mental, dan semuanya. Barangkali itu. Jadi ketika kita mengambil langkah itu terbaik, itu untuk kebaikan-kebaikan semua, termasuk ya stunting ini. Terakhir saya minta agar para penyuluh agama, dai dan da'iyah mengajak masyarakat dengan cara-cara yang bijaksana. Ya, jadi kita mengajaknya itu yang dengan cara yang enak gitu ya, dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah, dengan uswah hasanah, dengan qaulan ma'rufan, ucapan yang bagus, dengan cara qaulan kariman, ucapan yang mulia,
qaulan layyinan, ucapan yang santun, supaya dengan pendekatan-pendekatan keagamaan yang bisa difahami, ya, supaya masyarakat bisa menerima dengan baik. Saya kira ini penting dakwah kita itu, supaya dakwah itu berhasil, ya, itu dengan baik, itu dengan cara yang perlu penyampaian juga menjadi penting. Hadirin sekalian, upaya mendorong percepatan penurunan stunting merupakan langkah mulia untuk mengimplementasikan maqasidus syariah. Secara umum bisa masuk dalam maqasidus syariah, yaitu tujuan-tujuan yang disyariatkan Islam. Utamanya adalah hifdzun nasr, hifdzun nafas, yaitu perlindungan jiwa, ya, karena jiwa itu penting. Kemudian juga hifdzul akal, ya, supaya akalnya sehat. Kalau orang stunting akalnya kurang, ya, kurang sehat, cenderung bodoh gitu kan, ya. Jadi itu termasuk hifdzul akal. Itu hifdzul akal maqsadun minal maqasidil kubra li syariatil islamiyah, ya. Kita menjaga semua. Kemudian juga hifdzun nasl, ya, menjaga keturunan supaya menjadi keturunan yang baik, yang sehat. Jadi muhafazatul hayat, kata ulama itu menjaga kehidupan ini dengan wiriayati daruriyatiha wa hajiyatiha wa tahsiniyatiha, itu maqsadun minal maqasidis syariah, minal maqasidil kubra li syariatil islamiyah. Jadi menjaga kehidupan itu dengan menjaga hal-hal yang daruratnya, yang primer, hajiyatnya yang sekunder, bahkan wa tahsiniyatiha, dan yang tersier, menjaga semuanya ini termasuk daripada maqasidus syariah, tujuan syariat Islam. Ini yang harus kita praktekkan. Jadi termasuk penanganan stunting ini, sehingga menjadi bagian dari ibadah yang harus diamalkan dan tidak didakwahkan juga kepada masyarakat. Jadi harus menjadi konten dakwah, sasaran dakwah kita ini. Itu saya katakan tadi dalam rangka isalul manfa'ah wa daf'il madar, menyampaikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Semoga melalui dakwah yang sejuk dari para da'iyah dan para penyuluh agama, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap stunting kian meningkat demi terwujudnya cita-cita mencetak generasi muda bangsa yang sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing. Saya ingat waktu dulu keluarga berencana para BPKBN, masih dulu BPKBN dulu, ya, itu ulama melalui pondok-pondok pesantren diadakan halaqah berantai, ya, dari pondok ke pondok, terus diskusi tentang, akhirnya lahirlah yaitu dalam rangka keluarga maslahah, ya. Ini dan berhasil itu. Jadi peran ini kalau diefektifkan, tidak asal, tapi betul-betul dilakukan melalui halaqah bukan hanya sekali ini, tapi halaqah berantai, itu saya kira akan memberikan efek yang besar sekali. Seperti dulu waktu BKKBN juga dalam rangka menerapkan keluarga berencana, zamannya Pak Haryono Suyono, ya,
Saya termasuk ikut bareng beliau kemana-mana naik pesawat untuk terus menjalankan program BKKBN itu. Oleh karena itu saya sampaikan selamat melaksanakan halaqah nasional, pelibatan penyuluh agama, dai-da'iyah, dan nanti supaya ada halaqah-halaqah yang berantai di berbagai wilayah untuk menjangkau lebih banyak para dai, masyarakat, sehingga dai-dai yang di daerah-daerah itu kan bisa ikut terlibat secara menyeluruh itu untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hinayahnya, himayahnya, dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.